Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran berlangsung. Hari ini kita akan membahas materi di bab 5 dengan tema Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdullah Muthalib. Sayangnya hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya. Kakeknya meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak dewasa. Pada usia 10 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai bekerja menjadi pengembala ternak milik orang lain di gurun Mekah. Pada usia 12 tahun, beliau berdagang dengan pamannya, ikut membawa barang dagangan yang diambil dari Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW ikut berdagang untuk menjajakan barang dagangannya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil dan memasarkan barang dagangannya. Kejujuran, perilaku amanah, santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah di Gua Hira, tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya. Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau rasul. Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekatnya, tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzum. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal As-Sabiqul Awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Surat Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu Surat Asy-Syura ayat 214-215. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak hambatan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun,
Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah dan semua hambatan dan rintangan dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semangat terus belajarnya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.